Cek, cek, cek. Oh, ada. Mungkin mereka tahunya jam 7 malam, Pak. Gimana Pak Dwi? Mungkin yang lain tahunya jam 7 malam, Pak ya. Iya sih, tapi sudah banyak yang lihat ini di grup kita ini, udah banyak yang lihat ini nih yang saya share ini, bentar ya. Bu Coba tak Erni, bantu dulu. Bu Tak Luki, bantu Bu untuk. Yuli, Pak Agus, Pak Dwi, Pak Fatoni, Pak Indra, Pak Juanda, Pak Karsono, Pak Roni. Bu Kenny sudah saya japri, Bu Husnul juga sudah saya japri tadi. Sudah saya japri. 1, 2, 3, 4. Kak Indra tadi sudah masuk, tapi dia menggunakan akun bukan nama dia. Takutnya nanti terbaca di absen online-nya dia bukan nama yang bersangkutan gitu. Jadi tadi live sebentar. Masya Allah, itu namanya baru bagus itu Kak Indra. Yang tadi takutnya nanti absen online di Google Drive-nya tersimpan nama bukan yang bersangkutan. Wih, kopi sudah siap, jam-jam rawan. Duduknya juga Siap, sudah siap. Sambil bawa kopi dong. Kita tunggu satu orang lagi masuk baru kita mulai kakak-kakak ya. Oh ya, ada kendala nggak di LMS kita? Mungkin ada kendala, kayaknya baru beberapa orang itu yang muncul. Kak Indra aman Kak, tugasnya Kak? Begoyor walaupun tiarap-tiarap. Iya, siap. Tiarap. Begoyor. Oke Kak Indra, Kak Dwi, Kak Fatoni, Kak Yulianti, Kak Karsono, Kak Erni, kita mulai saja Kak ya, karena waktunya udah 13.18. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Memang jam-jam ini jam-jam rawan Kak ya, jam-jam istirahat, tapi kita tetap melaksanakan Zoom meeting, tidak apa-apa. Silakan yang belum yang sudah ngantuk-ngantuk disiapkan dulu kopinya, mungkin bisa di sampingnya untuk membantu jalannya aktivitas kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya minta izin untuk Kak Indra untuk memimpin doa terlebih dahulu Kak, silakan Kak. Oke, kita mulai doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Kak Indra sudah mengimami doa kita pada siang hari ini. Baik kakak-kakak semua, pada siang hari ini kita kembali melaksanakan Zoom modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik ya. Di sini kita menguatkan pemahaman kita
Apakah kakak-kakak sudah membuka LMS membaca modul 1.3 apa belum? Halo? Kak Indra sudah Kak? Belum? Baru sepintas-sepintas aja, Kak Daud. Oke, sepintas. Kak Dwi? Kak Dwi sudah Kak? Kak Fatoni, Kak Yulianti, Kak Karsono, Kak Erni, Kak Mugi? Udah Kak, udah baca Kak bukaan. Kak Yuli sudah ya? Iya. Alhamdulillah, berarti ada di antara peserta kita sudah ada yang membaca ya. Baik, selanjutnya ini kesepakatan kita kakak-kakak semua ya. Yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat yang ada di kolom chat, klik raise hand sebelumnya, sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar dan mudah-mudahan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, selanjutnya tujuan sesi kita pada siang hari ini, kakak-kakak semua diharapkan yang pertama mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak juga memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Jadi sesuai usianya Kak ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Selanjutnya agenda kita, ini agenda kita Kak. Agenda kita yang pertama melakukan role play pembelajaran PJOK. Apakah kakak-kakak di sini pernah melakukan role play? Ada yang sudah pernah melakukan role play belum Kak? Kak Dwi mungkin, Kak Yuli, Kak Karsono? Belum Kak. Belum ya? Oke, kemudian yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Kemudian yang terakhir, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Selanjutnya, agenda kita 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 30 menit aktivitas 1, role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 15 menit. Selanjutnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Kemudian 10 menit aktivitas 2-nya menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit selanjutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian 15 menit aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3 di LMS kita. Kemudian 5 menit penutup, refleksi, dan foto bersama. Baik, ini ada pertanyaan pemantik, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, apa yang menandakannya? Silakan kakak-kakak tolong ditulis di kolom chat kita pemahaman kakak-kakak tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak, dan apa yang menandakannya? Silakan diketik di kolom chat. Ada yang belum bisa menggunakan fitur kolom chat di kelas kita? Kak Mugi bisa Kak? Kak Erni, Kak Karsono, Kak Yulianti? Belum Kak, saya. Kak Erni sudah bisa Kak? Belum Kak, lagi nyari. Oke, Kak Yulianti sudah masuk tes katanya. Oke, Kak Dwi sudah menjawab praktik pembelajaran PJOK
Siapa lagi? Selanjutnya, ayo ditulis di kolom chat pertanyaan pemantiknya, sudah ada di layar kita. Iya, Kak Dwi. Sangat baik pemahamannya. Iya, Kak Indra. Kemudian yang lain ditunggu. Silakan ditulis di fitur chat kita ya. Iya, Kak Erni tes. Sudah Kak, tinggal diketik saja bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apa yang menandakannya? Oke, ini saya bacakan punya Kak Dwi ya. Praktik pembelajaran PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang berpusat pada peserta didik, menekankan pada peran aktif siswa. Ya, benar sekali. Jadi siswanya yang aktif. Nanti kita akan lebih lanjut lagi ke ke slide selanjutnya. Ciri-ciri menandakan antara lain aktivitas siswa lebih banyak, serta didik lebih banyak bergerak, berinteraksi dalam pembelajaran, guru lebih berfungsi sebagai fasilitator. Iya, betul sekali kata. Jadi guru memang perannya hanya sebagai fasilitator. Baik, kakak-kakak semua, seperti apa yang dikatakan Kak Fatoni tadi, Kak Fatoni, Kak siapa tadi? Kak Dwi ya? Iya Pak. Oh, Pak Dwi. Ini punya Kak Fatoni, sistem pelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran di guru hanya sebagai oke. Mantap, luar biasa Kak Fatoni. Kak Yulianti pembelajaran. Iya, bisa juga Kak Yulianti, luar biasa. Jadi ini selanjutnya kakak-kakak semua. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ini ada dua. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, jadi di sini memang kebiasaan kita yang kita lakukan saat melaksanakan pembelajaran. Saya minta pendapatnya dari siapa yang ingin mengutarakan pendapat pertama, silakan. Bisa langsung resen atau open mic. Kira-kira di sekolah kakak itu kakak yang lebih dominan yang mana? Apa yang gambar yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Dan kira-kira kenapa alasannya, Kak? Oke, silakan Kak Dwi. Kalau saya lebih ke suara fluid. Suara fluid. Nah, alasannya menghemat suara juga. Jadi kalau di lapangan tuh kan siswanya banyak tuh di luar ruangan. Jadi kalau kita menggunakan suara kita sendiri itu sangat mungkin tidak terdengar jelas oleh mereka. Jadi untuk mengomandoi mereka dengan fluid. Makanya identik guru olahraga tuh fluidnya kalau dikalungkan di leher. Jadi ketika kita memanggil murid, mengumpulkan murid dengan komando fluidnya. Buat teriak-teriak kan kita menghemat suara, Pak. Begitu kalau pendapat saya. Luar biasa Kak Dwi.
eh, pemahaman Kakak Dwi, berarti di sekolah Kak Dwi lebih banyak menggunakan fluid Kak ya? Iya, jadi memang Kak, Ya, variasi Kak. Oke, jadi memang untuk yang gambar yang ada seperti ini itu lebih membuat peserta didik lebih aktif. Ada juga contohnya yang seperti yang sampingnya, itu jadi semua peserta didik itu istilahnya masih seperti guru PJOK lah kebanyakan lah ya, sistem komando. Jadi siswa tidak terlibat aktif. Oke, silakan Kak Yulianti. Ya Kak, terima kasih. Kebetulan saya satu atap dengan Kak Dwi. Oh. Di sini kami menggunakan sistem yang berbeda. Mungkin Kak Dwi menggunakan fluid dan saya menggunakan sistem komando dengan suara saya sendiri. Karena kan Kak Dwi dia nyabangnya ke SMA, mungkin anak-anak yang bisa diarahkan. Tapi kalau anak SMP kadang kan pakai fluid mereka masih bingung. Gitu saja Kak. Iya, terima kasih Kak Yulianti, luar biasa. Memang benar apa yang dikatakan Kak Yulianti. Jadi kita lintas jenjang itu berbeda-beda. Jadi kalau untuk SD, kalau untuk Purwit ini mungkin banyak yang belum kenal. Yang udah kenal itu biasanya dari SMP ke atas. Jadi kalau kelas 1 SD, apalagi kelas rendah itu bisa dibayangkan kalau kita sistemnya pakai fluid, waduh, kacaunya luar biasa itu. Terpaksa kita harus menggunakan sistem komando ini karena situasional. Sebenarnya memang diharapkan anak itu untuk lebih aktif, lebih istilahnya tuh bergerak aktif dibandingkan dengan gurunya. Artinya sistem komando memang kurang efektif. Tapi kan untuk SD juga yang saya pahami sampai saat ini memang lebih dominan dilakukan karena untuk pengondisian pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Dwi dan Kak Yuli. Selanjutnya mari aktivitas satunya mari melakukan. Oke, jadi kita sekarang masuk ke role play. Role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmennya, penilaiannya, melakukan self dan per assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi dan aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Jadi di sini langkah-langkah aktivitasnya, yang pertama, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4 dan seterusnya. Kemudian fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Kemudian sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Nah, jadi yang kelimanya, catatlah pilihan gerakan denyut nadi, nanti saya tampilkan, ini ada linknya di spreadsheetnya. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan satu sama lain, maksudnya mempraktikkan yang mengamati, memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Jadi nanti yang 6 ini secara bergantian kakak-kakaknya ya. Pertama ada yang mengamati, ada yang melakukan, dan ada yang melakukan, ada yang mengamati. Peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi di sini ada rangkaian gerakannya Kak. Ntar saya tampilkan dulu. Saya berikan dulu linknya untuk kakak mengakses. Untuk kakak mengaksesnya, bentar Kak. Saya sematkan di kolom chat. Silakan dibuka terlebih dahulu. Silakan dibuka Kak.
Sudah ada yang masuk belum di sana? Sudah Kak? Sudah ada tampilannya belum? Tabel itu ya Kak ya? Iya, benar sekali Kak. Nanti tabel itu kan gerakannya gerakan nomor berapa, namanya siapa, gerakannya pilih yang nomor berapa, kemudian denyut nadi awalnya, denyut nadi akhir, kemudian umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan pasangan. Jadi kakak-kakak menghitung ada stopwatch apa timer enggak Kak? Coba dihitung denyut nadinya 10 detik, kemudian dikalikan 6, berapa jumlahnya? Itu jenis denyut nadi awalnya seperti itu. Silakan diketik namanya siapa, kemudian denyut nadi awalnya berapa, dikalikan 6. Untuk jenis gerakan untuk setiap nomor itu berbeda atau sama Kak? Atau gerakan 2 itu suruh melakukan Beda-beda Kak. Oke, saya tampilkan dulu sebentar Kak ya. Oke, saya tampilkan dulu gerakannya itu. Ini pilihannya saja dulu. Nanti gerakannya akan saya tampilkan di videonya. Nah, ini jadi gerakan, pilih nomor gerakan yang mana Kakak? Satu ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Ketiga lari di tempat. 4 gerakan silang, tangan menyentuh jari kaki. Kemudian yang kelima itu ada loncat di tempat. Coba masing-masing kakak-kakak semua dihitung dulu denyut nadi awalnya berapa Kak? Jadi 10 detik itu nanti hasilnya berapa dikalikan 6. Nah, ini contoh gerakannya seperti ini Kak.
Gerakannya tampil nggak Kak di layar? Halo? Tampil Kak, Hah? tampil. Macet-macet ya? Tampil tapi Pak, Nggak bergerak nggak gambarnya? bergerak. Bergerak Kak. Di mana itu lihatnya itu? Gerakannya itu? Gimana Kak? Tempat saya tampil, tapi nggak bergerak. Lihat gerakannya itu di Tampil mana? tapi tidak bergerak. Iya. Jadi Iya itu. Sekarang hilang. di tatap muka kita, luring kita. Nanti gerakan ini juga dipraktik. Ini hanya untuk simulasi Kak, tapi memang di PPT-nya harus ditampilkan gitu. Masih tidak bergerak ya? Masih. Bergerak, Kak. Lebih kurang apa namanya gerakannya seperti itu Kak. Bisa dipahami tapi ya? Iya bisa Kak. Bisa itu gerakan nomor 1 itu gimana ya? Ya silakan dipilih apa namanya gerakannya. Silakan dipilih yang mana, dituliskan. Pilih dulu tulisannya yang mana, nanti kita ini pilih aja yang mana ini, yang 1, yang 2, yang 3, yang 4 atau yang 5. Pak Daud, itu gerakannya tuh ngekliknya di mana? Linknya tidak ada di sini Kak, di PPT ini tidak ada. Oke, saya kirim sebentar. Saya kirim di chatroom ya. Sebentar. Saya kirim di chatroom. Biasanya dia kalau di chatroom bisa dibuka mandiri itu dia lebih tidak terkendala dengan sinyal. Nih Kak, silakan Kak dibuka itu untuk videonya.
Gimana Kak, ada kendala atau tidak? Seratus. Kak Agus belum. Karsono belum. PR nih Kak Agus tadi. Yang lain belum menuliskan ya? Baru 4 orang. Yang belum menuliskan silakan ditulis dulu, Kak. Iya, jadi sekarang kakak pegang denyut nadinya, dihitung selama tadi perintahnya tadi 10 detik ya, dikalikan dengan 6. Jadi dalam 10 detik itu berapa jumlahnya dikalikan dengan 6. Ya, jadi itu yang untuk Kak Agus Supriyono itu udah benar. Kak Dwi Handoko itu denyut nadi awalnya saja Kak yang 90. Yang keduanya setelah Kakak melakukan gerakan itu coba dihitung kembali. Ini juga siapa? Kak Yulianti juga sama demikian. Kak. Hah? Sama aja. Gimana? Sama Kak Dwi? aja Kak Mas. Masih sama aja dulu nantinya udah nyoba gerak juga sama Mas Yan. Tadi udah masuk ke ini. Jadi Kak Dwi misalnya milih gerakan berapa nih misalnya? Gerakan 1. Tadi di awalnya 90 per menit. Nah, sebelumnya denyut nadi Kak Dwi berapa? 9 berapa? 90 per menit. 90 per menit. Berapa? Terus saya 90 per menit. Jadi kan gerakan denyut nadi pertama kita hitung selama 10 detik, itu dikalikan dengan 6. Udah. Nah, selanjutnya setelah kakak melakukan 2 kali hitungan dengan intensitas yang ini tadi sedang ya, nggak terlalu cepat atau nggak terlalu lambat. Nah, denyut nadi kakak pasti berubah Kak, pasti berubah di angka berapa gitu, kalikan 6. Wes Pak, tapi nggak berubah. Jadi yang pertama 90, kemudian 102 ya. Tuh, yang lain itu udah minimal dia bagi 2 lah. Karena kita melakukan gerakan. Jadi denyut nadi itu
akan berubah. Kak Indra sudah, Kak Agus, Karsono, Yulianti. Nanti itu ada denyut nadi maksimal, Kak. Sebuah rutinitas olahraga yang agak lumayan berat. Itu ada nilai ambang batas denyut nadi maksimal kita. Nanti kita pelajaran keberapa itu. Jadi kalau udah kesekian gitu, angkanya begitu kita hitung, itu ada. Nah kalau sudah di luar itu udah rawan Kak ya, udah berbahaya. Assalamualaikum Kak Kenny, apa kabar? Sehat Kak? Baru 6 orang ini. Yang Kak Erni tadi, berapa yang denyut nadi akhirnya Kak Erni? Ada peningkatan setelah bergerak. Berapa Kak? 110. 110. 110. Silakan ditulis Kak di anunya, di per asesmennya. Yang oh ya, oke, siap. Yang belum silakan menulis, yang belum silakan ditulis dulu. Bentar, saya catat dulu. Untuk role play punya saya, Pak, itu yang pertama 13 kali denyut nadi dikalikan 6 ketemunya 78. Yang kedua itu denyut nadinya selama kurang lebih 10 detik 19 kali dikalikan 6 ketemunya 115, Kak. Denyut yang kedua. 115 ya. Sama kayak seperti Kak Indra Ferdinand ya. Kak Indra. Tadi saya ngetik segitu, kok namanya ketimpa. Janjian apa kayak mana Pak Agus sama Pak Indra ini? Iya tadi saya ketiknya segitu, kok nama saya ganti Pak Agus. Oh, ini saya kirim ke WA dulu ya untuk bukti ininya. Bentar. Silakan kakak-kakak yang lain. Itu sudah saya kirim ke WA grup kita. Baru 6 orang ya? Yang lain apakah tidak mau mengisi apa seperti apa ini? Halo, halo. Cukup? Apa pada tidur semua ini? Halo kakak-kakak. Kakak-kakak yang lain ditunggu Kak Daud untuk mengisi role play-nya, Kak. Gerakan sesuai yang dipilih tadi, Kak. Oke, 1, benar 2, sekali 3, 4, 5, Kak. Ya. Karena ini juga satu tadi kayaknya gampang, ini nggak berubah jadinya. Tidak keduk. Karena ini juga terkait dengan penilaian kita ya kakak-kakak. Jadi saya
gimana ya, nilai itu sesuai dengan tugas juga sih, walau kita juga harus objektif, jadi minimal kita berpartisipasi lah. Oke kakak-kakak semuanya, selanjutnya hitung denyut nadi akhir, catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi. Ya sudah tadi ya, sudah berbeda tadi ya, sudah berbeda. Nah jadi sekarang mari melakukan umpan balik. Kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan di spreadsheet yang telah disediakan. Tapi berhubung kita melakukannya masing-masing, tidak berpasangan, jadi kita umpan baliknya sendiri-sendiri ya. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, cara kita melakukan latihan tersebut, apakah dia sudah benar? Yang pertama, ya kita memenuhi istilahnya kriteria yang disebutkan. Yang pertama, kita hitung denyut nadi dulu selama 10 detik, kemudian dikalikan 6 denyut nadi awal. Kemudian kita melakukan gerakan, ada beberapa rangkaian gerakan tadi. Kita pilih, kemudian kita lakukan hitungan 2 kali 8 ya. 1 kali 8 selama 2 kali. Jadi hasilnya kita hitung kembali 10 detik, kemudian dikalikan dengan 6. Nah, jadi seperti itu. Kemudian gerakan yang dilakukan itu tidak terlalu cepat atau tidak terlalu pelan. Jadi kita bisa tahu cara apakah yang dilakukan sudah benar atau belum. Kemudian selanjutnya adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa? Jadi kakak-kakak melakukan itu tentu ada suatu perubahan Kak, dari awal, before dan after, sebelum dan sesudah. Kemudian efek tersebut mengindikasi apa? Naiknya intensitas denyut nadi pada diri yang melakukannya. Kemudian menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Mungkin kakak-kakak bisa merasakannya tadi ya. Selanjutnya terima kasih kakak-kakak sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Kemudian apakah yang dimaksud untuk perbaikan pembelajaran? Ini akan saya kirim link Jamboardnya sama kakak-kakak di chat room kita. Silakan dibuka Kak, silakan diisi, kemudian diisi sesuai dengan fakta yang ada Kak ya. Silakan Kak dibuka di chat room, sudah saya kirim link. Kalau memang ada yang mau ditanyakan nanti ditanyakan saja, nggak apa-apa. Sudah saya kirim di link chat room kita. Nanti kalau ada terkendala silakan Kak bisa raise hand atau diketik di kolom chat room ya. Yang welcome to Figma ya Kak ya? Ya benar sekali Kak Agus. Di Figma kita masuk ke Figma, ada modul 1.3. Di sana ada pertanyaan pemantik tadi.
Ya, silakan Kak. Saya Itu tadi ke Kak kamar Kenny. mandi, disuruh ngapain nih Pak Daud? Saya tadi ke Siap. kamar mandi bentar. Oke, siap Kak Karsono. Jadi Kakak silakan dibuka di chatroom kita, itu ada link. Jadi silakan Kakak masuk ke sana. Di 1.3 ada pertanyaan pemantik, silakan diisi nama dan isi pertanyaan pemantiknya Kak. Di kolom chatroom Kak, sudah saya sematkan di situ. Mana namanya? Kalau kata apa yang melakukan? Marketing. Maaf Kak, setelah masuk ini tugasnya apa ya? Mana Kak? Setelah masuk ke Figma, itu ada tugasnya tugas apa? 1.3. Nanti di zoom aja Kak, di zoom diperbesar, itu ada 1.3, ada pertanyaan pemantik yang harus dijawab di sana. Nanti Kakak mudah masuk ke Figma, masuk ke Figma nanti ada 1.3 itu udah Kak Kenny, Kak Dwi. Pak, ini loadingnya lama bener ya Kak? Gimana Kak Erni? Loadingnya lama bener mau masuk ke Sinyal Kak ya? sinyal. Udah masuk langsung ke 1.3 ya Kak? Kak Daud. Iya Kak, benar sekali. Nanti ada modul 1.3, di sana ada pertanyaan pemantiknya. 1.3.
1.3. Izin tanya Kak Daud. Kak Dwi, Kak Karsono. Kak Agus ini Kak. Oh, Kak Agus, ya Allah, maaf Kak. Ini udah masuk Kak, tapi masih muter-muter ini. Belum, udah masuk tapi mau apa ngetik untuk ini belum bisa kebaca ini Kak. Oh, linknya sudah, Kakak sudah masuk ke Figma-nya. Ini baru Kak Yulianti, Kak Dwi, Kak Indra Ferdinand sudah mulai masuk. Yang welcome to Figma kan Kak? Iya. Masuk ke login ya Kak ya? Coba di login dulu. Tapi yang lain enggak gitu. Kak Kenny juga udah masuk. Di sana bergerak-gerak tidak Kak? Saya rubah-rubah dikit. Sudah nampak agak lebih besar nggak tulisannya? Ini kembali lagi Kak. Bentar Kak. Wah, sini nih. Izin Kak Daud bertanya lagi Kak. Kak, Kalau sudah masuk di Figma. ya Figma, gini tampil. Oh, dia tidak langsung masuk ke ini ya, Kak, ke modul ya? Ke Figma. Enggak. Dia muncul Kakak tadi ngeliknya link yang di 1.3 yang di atas. Dari buka Figma. Bentar Kak, bentar ya. Sebentar saya tampilin dulu. Bentar. Kakak ngelik yang mana yang di sini tadi? Halo? Saya buka Figma. Kakak sudah masuk ke sini belum tadi Kak? Belum mestinya, enggak itu. Nah. Salah kamar ini Kak. Bentar ya Kak. Maaf ya Kak.
Mana sih linknya? Ada. Yulianti, Kak. Itu jangan tersaling timpa, Kak, jawabannya ya. Sini. Saya muncul nggak Pak? Saya muncul nggak Pak? Gimana, Kak Dwi? Punya aku muncul nggak? Bentar, Kak, ada suara motor. Gimana? Punya aku muncul nggak Pak? Bentar ya, saya cek dulu, Kak ya. Saya cek dulu. Tolong cek punya saya, Kak. Masuk belum jawabannya? Itu tidak ada yang dikasih nama, Kak ya? Yang di Figma-nya nggak dikasih nama dulu ya? Kasih nama dulu ya? Iya, Kak, biar enak sireninnya jawaban dari siapa gitu.
3 menit lagi kita selesaikan untuk yang ini Kak ya, yang di Figma-nya. Di monitor saya ini hilang Kak, Figma-nya hilang lagi Kak. Tidak tampil lagi Kak ya, Kak Agus? Iya, nggak tampil lagi. Itu Kak Erni itu sudah ada, Kak Yulianti ada, entah. Kak Dwi Handoko ada. Itu sudah ada yang tumpang tindih kayaknya. Ini tumpang tindih ini. Ini siapa ini? Kak, izin Kak, kita tinggalkan dulu Figma-nya, kita lanjut lagi ke PPT kita ya Kak ya. Nanti itu bisa dilanjut waktu santai juga bisa Kak kayaknya, karena itu kan menggunakan link. Siap Kak, siap Kak. Oke, siap. Baik kakak-kakak semua, jadi sekarang kita masuk ke peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Ada yang tahu SCL itu apa Kak? Ya Pak. Ya, apa Kak Dwi? Student. Student apa ya tadi? Student Center Learning. Oke, siap. Oke Kak Dwi, luar biasa. Nah, jadi di sini peran guru dan peran peserta didik. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Peran gurunya mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian peran peserta didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian yang gurunya merancang strategi
dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, peran peserta didiknya, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Peran gurunya kemudian membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didiknya membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Kemudian yang terakhir, peran gurunya mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian peran peserta didiknya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di dalam SCL ini, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sependapat tidak kakak-kakak bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar? Coba silakan yang mau berpartisipasi. Kak Karsono, silakan Kak. Halo? Ya, Pak Daud, siap. Iya, gimana, setuju tidak bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber belajar? Ya, sangat setuju Pak Daud karena siswa bisa belajar dari kita memiliki data-data, umpamanya kan, bisa juga kan ada fasilitas di sekolah itu seperti benda-benda, lingkungan, bola kan, seperti itu. Jadi sumber belajar itu bisa melewat data-data, benda-benda di sekeliling sekolah, dan juga ditunjang dengan metode-metode dari guru tersebut gitu Pak Daud, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak Karsono. Jadi memang belajar itu tidak hanya dari lewat guru sebenarnya ya. Bisa dari benda-benda, lingkungan, bisa sekarang ini kan zamannya IT juga, bisa lewat YouTube, tutorialnya, bisa membaca buku. Jadi memang betul bahwa saat ini guru bukan satu-satunya sumber belajar. Oke, selanjutnya jenis-jenis pembelajaran student centered learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pelajaran ini? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Oke, siap Kak Yuli. Ya, dengan cara memberikan LKPD yang harus didiskusikan oleh beberapa kelompok di kelas, Kak. Mungkin bisa membuat kelompok kecil ataupun kelompok besar. Oke, siap. Memberikan LKPD Kak ya, atau membuat peserta didik itu berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Selanjutnya, ini jenis-jenis pembelajaran SCL, kakak-kakak ya.
Kemudian center learning tadi yang pertama small group discussion, role play tadi simulasinya, discovery learning, set the restricted learning, corporative learning, contextual learning, problem based learning PBL, collaborative learning CBL, dan yang terakhir project based learning PJBL. Kemudian aktivitas duanya karakteristik perkembangan peserta didik. Jadi di sini memahami karakteristik minat anak, karakteristik dan minat anak, baik sosial, jasmani, emosional, dan mental. Dari SD, dari PAUD, SD, menengah, dan atas. Nah, coba silakan di sini cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Contohnya, ya coba silakan dipahami, ini bidangnya, ini usianya. Jadi saya bacakan terlebih dahulu. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kemudian mereka mulai mengalami emosi. Jadi sudah mulai mengalami emosi juga yang lebih intens seperti kemarahan, sedih, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Kemudian anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini sangat sering terjadi kakak-kakak di sekolahan kita. Jadi silakan kakak-kakak misalnya jasmani usia keberapa, sosialnya, emosionalnya, mentalnya itu ada usia, ada bidangnya. Silakan disilang lah Kak ya. Kalau jasmani itu gimana gitu, bisa dipotong nggak ini? Atau sebentar. Saya kirim ke WA grup dulu. Sudah masuk belum Kak DW Group? Coba silakan salah satu peserta dari kelas kita mencocokkan karakteristik bidang dan usia yang sesuai. Satu saja Kak, perwakilan siapa saja? Ayo. Yang belum bersuara ini, Kak Kenny kayaknya. Kak Kenny. Assalamualaikum Kak. Kak Kenny ada nggak ini? Iya, Kak Erni. Silakan Kak Erni. Karakteristik aktivitas yang pertama berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola adalah jasmani. Usianya 6 sampai 12 tahun. Jadi berjalan, berlari, merangkak, memanjat tadi dia masuk ke mana Kak? Masuk ke jasmani. Dan masuk ke jasmani. Usianya? Ya, usianya 6 sampai 12 tahun Kak. 6 sampai 12 tahun. 12 tahun. Oke, itu dari Kak siapa tadi? Ernia. Oke, yang lain silakan. Luar biasa Kak. Terima kasih Kak. Yang lain. Kak Yulianti, silakan Kak Yulianti. Ya, saya mengambil yang sama dengan Kak Erni, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat. Itu pada bidang jasmani yang sering dilakukan oleh anak usia 0 sampai 2 tahun. Iya. Karena di sini kan ada tahapan merangkaknya juga, Kak. Iya, berlari, luar memanjat. biasa.
Terima kasih Kak Yulianti. Selanjutnya jangan yang merangkak-rangkak lagi, yang lain. Coba yang lain. Kan ada beberapa itu. Coba siapa? Silakan. Kak Karsono. Kak Indra coba. Kak Juanda apa? Kak Erni. Kak Erni. Oke, Kak Erni silakan Kak Erni. Yang mana? Ada 4 itu, ada yang berjalan, ada anak-anak pada usia, ada mereka mulai mengalami emosi, ada anak-anak mulai belajar untuk memahami. Yang mana Kak? Kak Erni. Kak Agus sekarang, coba Kak Agus. Silakan Kak Agus. Baik Kak, mencoba mengenai karakteristik anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini bergerak di bidang jasmani juga Kak, dan emosional. Ini karakter anak di usia antara 12 hingga 18 tahun, Kak. 12 sampai 18 tahun yang anak-anak pada usia ini mengembangkan rasa diri mereka sendiri itu, Kak ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Agus atas partisipasinya, luar biasa sekali. Nanti kita lihat ya jawabannya ya. Sekarang siapa lagi? Kak Agus sudah. Siapa lagi? Kak Indra, ayo Kak Indra. Tunjukkan pesonamu, Kak. Oke, Kak Daud, saya coba. Kenapa? Kak Sona sabar ya. Oke, sip. Yang mana, Kak? Oke, saya ambil di anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu masuk dalam bidang sosial. Sosial. Usia 12 sampai 12 tahun. Oke, siap. Terima kasih Kak Indra sudah berpartisipasi aktif. Silakan yang lain. Itu yang sudah nggak boleh dipilih yang nomor 1. Kalau yang 2, 3, 4-nya itu masih bisa karena masih agak kurang-kurang pas. Silakan pilih kelima. Siapa lagi? Ayo, ayo. Mugia nih, Kak Mugi silakan Kak Mugi. Pilih yang mana Kak Mugi? Pilih yang nomor 3. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu di bidang mental. Mental ya? Usianya? Ya, usianya sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun? Enggak. 6 tahun sampai 12 tahun ya. Dia masuk ke mental Kak ya? Iya. Iya, luar biasa Kak Mugi pemahamannya. Kak Patoni, silakan Kak Patoni. Halo? Kak Patoni? Oke. Silakan Kak Patoni, silakan. Saya milih poin yang 4. Yang 4 ya, yang untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk negosiasi dan menyelesaikan konflik. Ya. Ini kayaknya di bidang cenderungnya di emosional ini. Emosional. Pada 6 sampai 12 tahun. Emosional masuk ke usia 6 sampai 12 tahun Kak ya? Ya, itu ibaratnya dia itu bisa mengendalikan emosional atau tidak dalam suatu konflik antara teman sebaya dan sejenisnya. Oke, siap. Terima kasih Kak Patoni, luar biasa. Kak Dwi, silakan Kak Dwi. Siap, izin Pak, agak terlambat tadi. Kalau saya yang poin nomor mana yang belum Pak ini Pak?
4 nih ada yang sudah pas di bidangnya, kadang di usianya belum. Yang udah satu yang udah pas benar itu yang satu tadi. Oke, jadi saya milih yang poin nomor 3. Oke. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Itu masuk ke bidang emosional. Yang nomor 3 tadi yang mana Kak? Yang kecemburuan ya? Yang nomor 3, mereka mulai mengalami kecemburuan, betul. Kesedihan, kecemburuan, kemarahan gitu ya? Bedanya masuk kemana bidangnya Kak? Emosional. Emosional ya, betul. Usianya? Usianya itu di 6 sampai 12 tahun. Iya, sudah tertutup ya pertanyaan 1 dan 3, tinggal 2 dan 4. Luar biasa sekali Kak, terima kasih Kak Dwi. Satu lagi yuk, biar kita lanjut ke slide selanjutnya. Kak Yulianti, silakan Kak Yuli. Ini anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Ini terkait dengan mental, yaitu usia 12 sampai 18 tahun, Kak. Mental usia 12 sampai 18. Oke, luar biasa Kak. Cuman mudah betul, cuman usianya yang agak kurang tepat. Sekarang kita buka ya. Luar biasa kakak-kakak sudah mencoba berpartisipasi. Tidak ada yang salah dan benar. Akan tetapi di sini kita luruskan kembali ya. Untuk usia yang tadi Ibu Yuli tadi, usianya itu sama Pak dengan saya Pak. Baik kakak-kakak di sini sudah ada tanda panahnya. Kelihatan Kak? Halo? Sudah. Oke, jadi yang untuk ini tadi yang berjalan, berlari, merangkak, melompat itu masuknya ke bidang jasmani, usianya 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri, belajar untuk memahami perasaan, bergaul dengan teman sebaya mereka, itu masuknya ke sosial. Sampai 6 tahun, kemudian mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, cemburu dan segala macam, itu masuk ke emosional juga, usianya 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, itu masuk ke mental, usianya 6 sampai 12 tahun. Oke, kita lanjut Kak ya. Ya Pak. Oke. Jadi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik dan bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak yang ingin berpartisipasi lebih dahulu. Penting nggak sih Kak sebenarnya guru itu mengetahui karakteristik peserta didik itu, penting nggak kira-kira? Kemudian gimana caranya mengakomodasi gitu berbagai karakteristik minat peserta didik dalam pembelajaran itu? Kak Mugi, silakan Kak Mugi. Oke, Kak Yulianti silakan Kak. Ya, di sini penting sekali ya Kak ya, karena karakteristik setiap beda memiliki karakter dan sifat masing-masing. Di sini para guru harus mengetahui karakter masing-masing supaya bisa menangani suatu, ibaratnya terjadi suatu konflik atau masalah. Jadi guru harus bisa menyelesaikan dengan proses dan cara yang tepat. Iya, terima kasih Kak Yulianti. Memang sangat penting ya. Dibilang urgen, ya urgen. Karena gini, guru mengetahui karakteristik peserta didik itu penting karena untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Makanya sekarang ini ada yang pelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, produk. Jadi kita mengetahui karakteristik peserta didik itu. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dengan cara kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya
Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Student centered learning. Nah, ini jawabannya mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik minat pendidikan dalam pembelajaran? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi setelah kita belajar berdiferensiasi, mudah-mudahan masih ingat ya pembelajaran kita berdiferensiasi. Pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid dari Tomlinson. Selanjutnya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, jadi di sini yang kontennya merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Share screen saya tampak kakak-kakak ya? Tampak, Kak. Oke, kemudian oke, terima kasih. Kemudian diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian yang produknya merajuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihannya, penerapannya, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi di dalam berdiferensiasi itu ada 3 konten, konten, proses, dan produk. Ini bisa kita lebih dalami lagi di LMS ada itu kan. Selanjutnya setelah membaca dan berdiskusi, pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. 1. Adakah kendala yang Bapak Ibu, kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Silakan kakak-kakak yang mau berpartisipasi. Ayo Kak, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kita sembari belajar mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita. Silakan Kak. Ada nggak misalnya kendalanya? Kak Yuli against. Oke Kak. Iya Kak, ini memang saya masih bingung dalam penerapan pembelajaran berdiferensi dalam PJOK. Kan PJOK kan bentuknya praktek kan Kak, lapangan, fisik. Jadi bingung bagaimana cara menerapkannya ke anak-anak. Apakah nih kan berdiferensi itu apa dilihat dari pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan tujuan yang sama atau dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak-anak Kak? Iya, jadi kalau di dalam PJOK seperti kita yang pernah amati, jadi tiap-tiap individu murid itu mempunyai karakteristik atau kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sebuah pembelajaran misalnya bola kecil atau bola besar, misalnya bola besar. Seperti yang pernah kita temui, itu ada pembelajaran misalnya melakukan, kalau di SD nggak ada basket Kak ya? Halo? Bola tangan paling nggak kalau di SD? Enggak, biasanya Kak Yulianti ini kalau dia praktek di lapangan ini apa nih? Permainan apa nih? Bola besar, atletik, bola kecil. Bola besarnya kayak apa? Voli, bola kaki. Voli, basket. Basket itu di kelas 5 ya? Jadi kelas 7, 8 ada Kak. 7, 8, 9 ada terus. Nggak pernah, SMP kan saya tadi bilangnya. Ya SMP. Ya kalau SMP sudah ada. Jadi itu Kak, yang sudah memahami itu ada yang melakukan, ada yang mengamati, ada yang menilai. Itu sudah masuk ke dalam berdiferensiasi juga Kak. Jadi kebutuhan peserta didik atau ada yang istilahnya tentu seperti gini, dalam isu-isu sosial tentu kakak ada nggak misalnya seperti contoh Kak Yuli pernah ikut kan waktu di hotel waktu itu
Iya, ikut Kak. Nah, contohnya yang waktu Pak Budi berikan itu, mungkin kita ada siswa yang obesitas, ya, ada yang langsing lah, yang kecil segala macam. Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan? Apakah sama misalnya target yang harus diselesaikan? Kan tentu tidak, Kak. Benar nggak? Betul, Kak. Iya, jadi di sini kita memenuhi kebutuhan peserta didik itu tidak harus berdiferensiasi tadi. Ya, kalau yang saya pernah lakukan ya seperti itu, Kak. Jadi kebutuhan murid itu tidak sama. Contohnya gini, ada kita bermainan bola kaki aja, itu anak SSB dengan anak-anak yang tidak ikut, itu cara menendang kaki bola bagian dalam, bagian luar, itu sangat berbeda sekali, Kak. Kalau di sini, jadi kan tentu tidak bisa kita samakan dengan peserta didik yang lain. Artinya kita memberikan materi itu, makanya diberikan pengkelompokan itu menurut saya. Jadi tadi pertanyaan tadi cuman itu kayak apa lagi tadi? Lupa saya. Hai, halo. Apa ditinggal pergi? Bentar Kak, ya, unmute ya. Bentar, di sini berdiferensi itu pembelajaran yang bersifat berpusat pada siswa dengan tujuan yang sama, dengan cara yang berbeda melakukannya, atau dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, gini Kak, contohnya kan di dalam bola basket itu kan banyak teknik dasarnya. Sedangkan di sini kan kita dituntut untuk memberikan nilai kepada anak, baik praktek maupun tertulisnya. Nah, kalau untuk praktek itu kan pasti kita tujukan dalam satu teknik saja, Kak. Nah, tapi kan kita lihat karakter anak-anak yang berbeda-beda, mungkin ada yang tidak bisa melakukan teknik dribbling, passing, ataupun shooting. Apa setiap anak itu diberikan hak untuk memilih teknik masing-masing, atau dengan kita yang memandu, mengkomandokan dengan satu teknik saja, atau bagaimana? Oh, jadi kakak tuh udah masuk ke asesmen ya, maksudnya penilaian ya? Iya. Kalau yang saya pahami Kak, berdiferensiasi itu ya memenuhi kebutuhan murid itu, ya, contohnya shooting lah ya, shooting apa layup apa shooting aja lah. Itu anak-anak itu apa dribbling tadi, misalnya tentu anak-anak itu kan tidak bisa sama, kemampuannya tidak sama, mungkin dengan memodifikasi kebutuhan murid itu kalau untuk asesmen. Tapi kalau untuk bukan asesmen atau penilaian, kalau yang saya terapkan itu memang saya bedakan Kak. Contoh anak SSB yang main bola kaki misalnya apa yang udah terlatih, itu saya pisahkan dengan anak-anak yang masih dasar gitu. Jadi sehingga mereka mempunyai tingkatan masing-masing. Kalau saya seperti itu Kak. Tapi kalau memang kira-kira kurang istilahnya pas, nanti saya tanyakan juga. Karena untuk berdiferensiasi yang saya lakukan dan saya ketahui seperti itu. Kalau Kak Yuli sendiri gimana? Menurut Kak Yuli gimana? Kalau pembelajaran yang selama ini saya lakukan, saya mengkomando anak-anak, ibaratnya minggu ini kita belajar materi bola besar, kita ambil teknik menggiring. Nah, anak-anak saya suruh mengamati video, terus mereka setelah mengamati, mereka minggu selanjutnya itu mempraktekkan Kak, hasil dari pengamatan mereka. Setelah praktek, mereka melakukan pengambilan nilai. Jadi apakah itu sudah berdiferensi atau bagaimana? Berdiferensi kontennya ininya ada ya. Maksudnya gini, Kak Yuli berarti setelah menyaksikan video kepada anak-anak itu, kemudian pertemuan selanjutnya langsung praktek. Iya. Nah, itu istilahnya itu prakteknya misalnya apa itu misalnya? Menggiring bola. Bola kaki apa basket ini? Basket. Nah, misalnya menggiring bola basket gitu ya, sudah melihat di kontennya seperti itu, kemudian menggiring. Kemudian kakak melakukan asesmen itu
hanya istilahnya melihat cara dia menggiring bola saja. Iya, dari keseriusannya. Iya, dari keseriusan. Artinya kan memang anak-anak yang sudah terlatih tentu akan mahir dalam hal ini. Iya. Bagaimana dengan anak-anak yang udah pol, udah apa dia istilahnya? Enggak. Jadi itu gimana itu menurut kakak kalau yang seperti itu? Misalnya kakak melakukan asesmen tadi. Ya, saya lihat dari gerakannya, dari kesungguhannya, mungkin yang melakukan dengan sungguh-sungguh dengan nilai yang besar. Yang melakukan dengan ala kadarnya, ya mungkin KKM atau di atas KKM dikit lah, Kak. Jadi untuk yang itu mungkin oke lah untuk asesmen, Kak. Tapi kan untuk yang istilahnya di sini kan memenuhi kebutuhan murid itu karena begini. Tentu pembelajaran itu apa ya? Bakat anak itu berbeda-beda. Ada yang dari basket, mungkin dia nggak terlalu pintar main basket, tapi main sepak bola ada gitu kan. Ada yang bisa main bola sama basket, tapi ketika dia misalnya main rounders apa bola kecil lebih mahir gitu kan. Jadi kan penilaian itu, asesmen itu kan kalau yang saya ketahui itu ada yang namanya diagnostik, formatif, dan diagnostik, formatif, dan sumatif. Kalau yang saya ketahui, Kak, ya. Jadi ada penilaian sebelum, saat pembelajaran, dan akhir dari pembelajaran. Nah, kalau menurut Kakak Yuli seperti itu, kalau saya ya seperti itu juga, Kak. Mungkin seperti itu juga. Jadi kalau saya kan SD, Kak. Jadi jarang sih lihat konten-konten seperti itu, masih jarang, apalagi kelas rendah. Mungkin ada yang berpendapat beda. Kak Dwi, gimana argumentasinya? Silakan Kak Dwi. Kita berbagi di sini, yuk. Oke, siap, Pak. Jadi kalau pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Jadi kalau yang saya praktekkan di SMP, kalaupun kita ambil di SMP ya, karena saya di SMP prakteknya. Kalau di SMP itu saya di sini masalahnya perbedaan. Kalau di SMK, kalau pelajaran kurang menarik itu bakal dikomen dengan siswanya. Kalau di SMK dia lebih kritis. Jadi itu sebagai tugas saya sebagai guru ketika mengajar di SMK, kalau pelajarannya kurang menarik itu akan dikritik oleh siswanya. Jadi pembelajaran diferensi ini ialah pembelajaran yang benar kata Pak Dawud tadi, ada yang mengamati, ada yang menilai, dan juga ada yang mempraktekkan. Nah, di sini tugasnya itu ialah guru sebagai pembimbing. Jadi di sini contoh nih pembelajaran permainan sepak bola. Jadi sebelum kita masuk ke materi itu, kita mengadakan asesmen awal ataupun pretest, mengetahui sebagaimana pemahaman mereka dengan sepak bola dan materi itu. Kemudian dari asesmen itu kita buat pengelompokan. Ada yang kelompok yang sudah bisa, ada yang sedang, ada yang udah mahir. Jadi itu nanti dikelompokkan. Nah, setelah dalam praktik itu mereka guru memberikan kelompok pembelajaran. Nah, di sini sepak bola itu ada teknik passing, teknik shooting, teknik strategi. Nah, di sini kelompok A kan dia basicnya kurang menguasai, jadi dia kelompok A itu ialah prakteknya passing bola. Kemudian kelompok 2-nya itu yang cukup baik tentang sepak bola, dia lebih ke kombinasi antara passing dan kontrol dan dribbling, passing, kontrol, dribbling gitu. Kemudian yang ketiga, dia yang mudah menguasai itu ialah dia sebagai bentuk permainan ataupun 3 lawan 3 di situ. Ada kombinasi teknik kombinasi passing, shooting, kontrol, dan yang lainnya. Karena di situ yang kelompok 3 itu ialah dia yang sudah mahir, sudah demons permainan sepak bola di situ. Nah, setelah pembelajaran itu selesai, nanti
kita memberikan evaluasi dari praktek tersebut. Itu kalau dari saya, Pak. Oke, luar biasa Pak Dwi. Pendapat saya juga pendapat seperti itu. Terima kasih Kak Yulianti dan Kak Dwi sudah berpartisipasi aktif di sini. Selanjutnya kita lanjut ya. Nah, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi nanti di LMS ini sudah tersedia untuk mempelajari. Selanjutnya pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang terakhir menganalisis studi kasus kegiatan pelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, yang terakhir itu adalah terima kasih kakak-kakak semua. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala waktunya. Silakan ditutup dengan doa. Saya minta izin dengan Kak Dwi. Silakan Kak, dipimpin Kak doanya sebelum kita mengakhirinya. Pak Indra aja, Pak. Pak Indra aja. Indra aja. Ya, Pak. Pak Indra atau Pak Agus ini. Nah, Pak Agus sudah muncul ini yang on cam. Biar gantian kayaknya Bro Indra ini. Kak Indra mana Kak Indra? Kak Indra. Atau Kak Karsono, siapa yang bersedia? Baik Kak, kalau memang Kak Indra nggak ada, untuk mengakhiri kegiatan Zoom kita pada siang menjelang sore hari ini, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Daud selaku fasilitator mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya buat kita semuanya. Amin. Dan bisa kita aplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum kegiatan kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa ini membuat kita semua lebih semangat lagi untuk mengikuti jalannya kegiatan pelaksanaan doa bersama percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Kak. Saya kembalikan kepada Kak Daud. Oke, terima kasih Kak Agus Supriyono telah memimpin doa pada hari ini. Saya selaku fasilitator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama dulu Kak. Foto bersama dulu di on cam semua dulu Kak untuk anunya. Silakan, ini juru kameranya Kak Dwi kayaknya ini. Halo, siap. Ayo Kak Kenny, Kak Romi, Kak Indra, Kak Juanda. Selamat Hari Batik Nasional. Oh iya, Hari Batik. Guru olahraga pakai seragam olahraga Kak. Siap. Oke Pak, gayanya apa gaya Pak? Gaya apa ini? Gayanya apa ini gayanya? Gayanya apa Pak? Semangat. Oke, semangat. Semangat Kak. Semangat. Semangat dulu ya. Satu. Oh, semua on cam semua, tahan kamera jangan goyang. 1, 2, 3. Oke. 5. Bentar. Lima Pak ya, 5. Ulangi Pak, bentar. Yuk, 1. 1, 2, 3. Oke.
Sudah. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Daud. Sama-sama Kak.